Oke, baiklah selanjutnya uh, kita akan belajar tentang senyawa alkana. Ya, senyawa alkana ini merupakan senyawa yang paling dasar dalam belajar organik ya, termasuk salah satu senyawa alifatik jenuh ya. Kenapa dikatakan jenuh? Karena memiliki ikatan tunggal C ya, CC, SP, SP3. Nah, seperti itu ya. Kalau ada kata rangkapnya nanti namanya jadi alkena. Oke, baik. Untuk yang pertama kita bahas dulu tentang untuk penamaannya, ya. Penamaan senyawa alkana ya. Nah, untuk memahami penamaan senyawa alkana, kalian harus hafalkan dulu atau luar kepala untuk C1 sampai C10 ya. Kalau misalnya C-nya ada satu, C1 itu namanya metana ya. Kemudian C-nya ada dua, ini namanya etana. Kemudian C-nya ada tiga, propana. Kemudian C-nya ada empat, butana. Kemudian C-nya ada lima, ini namanya pentana. Kemudian C-nya ada enam, ini namanya heksana. Kemudian C-nya ada tujuh, ini namanya heptana. Kemudian kalau C-nya ada 8, namanya oktana. Kemudian C-nya ada 9, namanya nonana. Kemudian C-nya ada 10, namanya dekana ya. Dekana. Oke. Ini harus dihafalkan ya, harus dipahamin ya. C1 apa, C2 apa gitu. Jadi ketika nanti melihat suatu struktur senyawa golongan alkana, kalian sudah langsung bisa menentukan, oh ini propana, oh ini kerangka utamanya oktana, oh ini heptana, seperti itu ya. Nah, untuk penamaannya yang pertama ya, yang pertama, oke, tentukan rantai terpanjang. Tentukan rantai terpanjang. Nah, contohnya saya bikin seperti ini aja ya, biar gampang. Kita hitung ya, ini apa gitu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, kalau C-nya lima, berarti tadi apa? Pentana. Ya. Jadi ini namanya senyawa pentana. Oke, paham ya? Kalau 6 berarti dia golongan heksana. Senyawa heksana namanya. Kemudian yang kedua, setelah itu, kalau misalnya dia punya substituen, substituen itu rantainya atau cabangnya ya. Rantai cabang, contohnya. Nah, di sini ada rantai cabangnya, kita bikin satu di sini ya. Ini metil CH3. Oh ya, sebelum ke situ itu rantai cabangnya itu ini ya. Rantai cabangnya itu adalah alkana yang kehilangan satu atom hidrogennya. Contohnya gini. C- CH4 itu kan metan ya, metana. Tapi ketika dia kehilangan satu menjadi CH3 itu menjadi metil ya. Jadi ana diganti jadi il, metana jadi metil. Contohnya etana, CH3, CH3. Ini kan etana ya. Ini etana. Tapi ketika dia jadi CH3 CH2, ini jadi etil ya. Itu juga nanti propil. Propil juga begitu ya, CH3, CH2, CH2. Ini propil. Butil juga gitu, CH3, CH2, CH2, dua itu butil ya. Ini ketika diletakkan di percabangan menjadi rantai cabang jadi seperti itu ya. Nah, ini alkil-alkilnya ya. Oke, ini berarti CH3 berarti metil. Nah, namanya dari mana? Kita bikin dulu penomorannya. Nah, penomorannya itu yang kedua, yang paling dekat ya.
dibuat yang paling dekat dengan rantai cabang. Ya, dibuat yang paling dekat dengan rantai cabang. Nah, ini yang paling dekat dengan rantai cabang yang mana? Nah, dari sini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Pasti namanya menjadi dua metil pen pentana ya, masih senyawa induknya masih pentana ya. Kemudian yang ketiga itu jika ada dua ya atau lebih substituen. Substituen itu tadi kan rantai cabang ya, rantai cabang. Oke, maka penamaannya mengikuti abjad ya. Contoh, kita masuk ke contoh aja langsung ya. Misalnya, ah, di sini ada ini etil ya, ini CH2, ini CH3 ya. Kemudian di sini ada metil, ini ada CH3. Oke, yang pertama tadi saya bilang apa? Tentukan dulu rantainya, penomorannya ya. Berarti ada nomor satu, dua, tiga, empat, lima. Jangan sekali-sekali buat ini nomor satu ya, itu salah ya. Kenapa? Karena yang paling dekat dengan rantai cabang itu yang ini. Penomoran dari sini, bukan dari sini. Ya. Jadi ini berarti namanya apa? Nah, lihat. Ini kan ada metil di sini. Ini kan ada metil. Kemudian ini kan ada etil. Nah, kalau ada berarti berdasarkan abjad tadi. Yang pertama itu kan etil. Berarti di nomor berapa? Nomor tiga. Berarti namanya jadi tiga etil. Kemudian berapa lagi? Dua metil pen pentana ya. Seperti itu. Ya. Ini tiga etil, dua metil, kok tunggu jelek ya, sini aja. Tiga etil, koma, dua metil pentana. Oke, clear ya. Kemudian selanjutnya nomor tiga, nomor empat. Nah, untuk yang eh, untuk yang rantai cabangnya golongan alkil halidah, golongan halidah. Halidah tahu kan? F, Cl, Br, I ya. F itu fluor, jadi fluoro ya. Fluoro, Cl itu jadi kloro, Br jadi bromo, I iodo. Nah, bagaimana untuk penamaannya kalau misalnya ini mereka berada dalam satu struktur? Kita lihat, tetap kita bikin rantai utamanya tadi ini. Ya, misalnya di sini ada F. Berarti namanya jadi nomori lagi satu, dua, tiga, empat, lima tetap ya. Jadi dua fluoro, pen, tanah seperti itu. Nah, kalau ada dua di sini misalnya BR, di sini F. Nah, ini kebetulan dia abjadnya sama ya. Ini satu, dua, tiga, empat, lima berarti namanya jadi dua BF promo, koma. Ada berapa lagi? Tiga loro pen pentana ya. Ini fluoro pentana. Nah, seperti itu ya. Jadi tetap berdasarkan abjad. Ini kan kebetulan ya. Kalau misalnya saya bikin contoh yang tidak abjadnya ini, misalnya di sini kebalikan ya. Di sini BR, di sini CL. Nah, gimana? Ini tetap nomor tiga duluan berarti namanya jadi tiga, tiga bromo, koma, dua kloro, ya, pen, pentana. Nah,
Seperti itu ya. Kalau misalnya rantai cabangnya itu adalah golongan halogen. Kalau golongan halogen ini namanya jadi senyawa alkil halida. Artinya senyawa alkil halida itu alkana ya. Alkana yang mengikat atau yang terikat dengan halida. Seperti itu. Ini golongan alkil halida ya. Jadi nanti ke depan kalian misalnya belajar lagi ada senyawa-senyawa disebutkan alkil halida jangan bingung. Alkil halida itu maksudnya alkana dengan halogen. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari untuk penamaan senyawa golongan bentuk siklik ya siklik. Tapi itu untuk video selanjutnya aja. Latihan soal aja di sini ya. Latihan soal. Saya kasih 5 ya. Coba buat penamaan dari senyawa berikut ya berlatihan. Coba dilatih. Yang pertama satu. Kalau dua dia di, kalau tiga tri ya, trimetil gitu. Oke, ini yang nomor dua. Saya buat di sini I, ini Cl. Nah, ini ya. Yang ketiga, empat. Nah, ini sederhana ya. Kemudian yang keempat, saya buat ya. Kemudian di sini, eh, nah ada seperti ininya. Kemudian di sini metilnya ya. Kemudian yang kelima itu sederhana aja. Nah, ini kayak robot kita bikin ya. Tapi ini senyawa golongan alkana. Nah, ini jadi apa? Ya, ini menjebak. Tapi ini mudah, ya, ini mudah. Silahkan dilatih, ya. Nanti jawabannya saya kasih di komentar video ini ya. Saya kasih di situ supaya kalian bisa cross check apakah yang kalian kerjakan sudah benar atau belum. Seperti itu ya. Oke, itu dulu. Ingat tadi, jangan lupa harus di luar kepala ini ya. Yang ini harus luar kepala. Ya. Pahamin dulu ini supaya gampang. Nanti kalau itu udah paham, untuk senyawa-senyawa sederhana pasti bisa. Ya, pasti sudah sangat bisa. Seperti itu. Itu basicnya. Jadi nanti ketika belajar alkena, alkuna itu asam karboksilat, ester. Kalau yang masih alifatik ya nanti terbuka itu akan mudah sekali. Kalau ini sudah paham ya. Kalau ini sudah paham. Oke, sampai ketemu video selanjutnya kita akan membahas tentang alkana ya. Nanti setelah itu kita akan belajar pembuatan alkana dan sikloalkana. Jadi materi ini ada 3 video nantinya. Oke, sampai jumpa. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.